Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Tata Kelola Corporate akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Kode Etik Profesi Akuntan Internasional dan penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Silviana Setiawati sebagai penyaji, yang kedua, saya sendiri Nazilah sebagai moderator dan penyaji, yang ketiga, Hira Iki Syafitri sebagai penyaji, yang keempat, Elisa Ramasyakia Putri sebagai penyaji, dan yang kelima, Siti Firdatul Hasanah sebagai penyaji. Yang pertama ada pengertian etika akuntansi internasional. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Iqbal, Melcher, dan Elmala 1997-18 mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan, dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Dapat disimpulkan bahwa etika akuntansi internasional adalah sekumpulan aturan mengenai prinsip-prinsip dan nilai kegiatan transaksi dalam akuntansi yang berlaku di berbagai negara. Yang kedua, ada kode etik akuntan profesional. Kode etik akuntan profesional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prinsip dasar etika, yang kedua akuntan profesional di praktik publik, dan yang ketiga ada akuntan profesional di bisnis. Prinsip dasar etika sendiri yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Yang kedua, akuntan profesional di praktik publik yaitu penerapan prinsip dasar etika bagi akuntan profesional yang memberikan jasa profesional kepada publik atau publik praktik. Yang ketiga, akuntan profesional di bisnis. Penerapan prinsip dasar etika bagi akuntan profesional di organisasi tempatnya bekerja, yaitu bisnis. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dalam kode etik akuntan profesional. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota itu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota itu mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada prinsip kepentingan publik. Jadi setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kemudian yang ketiga ada prinsip integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan menggunakan patokan atau benchmark bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Jadi, integritas itu mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Dan pelayanan dan kepercayaan publik itu tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas itu dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Kemudian yang keempat ada prinsip objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas ini harus mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima, ada kompetensi dan kehati-hatian profesional.
Jadi setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan, untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja itu memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam, ada prinsip kerahasiaan. Setiap anggota itu harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya, itu baru boleh. Kemudian yang ketujuh, ada prinsip perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi itu harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada si penerima jasa atau pihak ketiga atau orang lain, baik itu staf maupun pemberi kerja dan masyarakat umum. Kemudian yang kedelapan, ada prinsip standar teknis. Jadi setiap anggota itu harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, dan badan pengatur dan pengaturan perundang-undang yang relevan. Tapi kali ini yang kita bahas adalah akuntan internasional, jadi kita menganut standar yang dikeluarkan oleh International Federation of Accountants. Selanjutnya ada profesi akuntansi internasional. Yang pertama, CPA, merupakan gelar bagi akuntan yang telah lulus Uniform Certified Public Account Examination dan telah menempuh pendidikan di beberapa negara dan persyaratan pengalaman untuk sertifikasi sebagai CPA. Fungsi utamanya sendiri adalah memenuhi semua hal yang berhubungan dengan akuntan publik dan layanan jaminan. CPA juga dapat digunakan oleh perusahaan swasta dalam fungsi keuangan seperti Chief Financial Officer atau manajer keuangan. CPA dalam bentuk ini tidak menyediakan layanan kepada masyarakat secara langsung. Banyak anggota CPA berfungsi sebagai konsultan bisnis, masuk dalam industri kecil, menengah, atau bahkan dalam pajak dan departemen audit. Yang kedua ada CIA, merupakan sebutan profesional utama yang ditawarkan oleh The Institute of International Auditor. Peruntukan CIA adalah diakui secara global, sertifikasi bagi auditor internal, dan merupakan standar individu yang dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme di bidang audit internal. Kualifikasi CIA dimaksudkan untuk menunjukkan pengetahuan profesional dari profesi audit internal. Yang ketiga ada CGA, adalah sebutan untuk profesional yang masuk dalam keanggotaan CGA Association of Canada atau asosiasi CGA negeri lainnya. Seorang CGA adalah akuntan profesional yang sangat memiliki keahlian di bidang keuangan, perpajakan, strategi bisnis, audit, manajemen, dan kepemimpinan bisnis. Seorang CGA harus memenuhi syarat pendidikan, pengalaman, dan tes yang diberlakukan secara teratur oleh CGA Kanada. Yang keempat ada CA, merupakan lembaga profesional pertama yang dibentuk oleh para akuntan. Awalnya didirikan di Inggris pada tahun 1854. CA bekerja di semua bidang bisnis dan keuangan. CA Institute mengharuskan kepada semua anggotanya untuk melakukan pengembangan profesional agar dapat tetap berada di urutan depan dibanding lembaga lain.
Mereka memberikan fasilitas untuk kelompok minat khusus, memberikan dukungan kepada anggota dengan menawarkan jasa konsultasi, bantuan, dan perpustakaan teknis, bahkan menawarkan kesempatan bekerja untuk jaringan profesional dan pengembangan usaha. Di Amerika Serikat, CA setara dengan CPA. Selanjutnya, diversitas dalam praktik akuntansi. Sistem akuntansi yang digunakan di seluruh dunia sangat berbeda. Memindai cepat dari sebuah sistem akuntansi yang digunakan di negara yang berbeda akan mengungkapkan bahwa sistem akuntansi mereka berbeda karena alasan struktural, seperti ketersediaan modal, struktur kepemilikan dari perusahaan lokal. Selain itu, karakteristik budaya juga mempengaruhi sistem akuntansi. Keanekaragaman dalam praktek akuntansi menyebabkan masalah besar bagi investor dan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, tanggapan profesi. Dalam menanggapi masalah-masalah dalam praktik akuntansi, International Accounting Standard Committee atau disingkat IASC, badan yang bergerak dalam sektor swasta ini yang berbasis di London memfasilitasi konsultasi internasional tentang perbedaan akuntansi dengan maksud untuk mempromosikan konvergensi standar nasional. IASC menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk merumuskan dan mempublikasikan dalam sektor akuntansi kepentingan publik dalam penyajian laporan keuangan dan untuk mempromosikan seluruh dunia mengenai penerimaan dan ketaatan mereka serta memfasilitasi konsultasi internasional perihal perbedaan-perbedaan pada akuntansi dengan maksud untuk memajukan penyatuan standar internasional. Dalam rangka pencapaian tujuan ini, IASC bertujuan untuk satu set standar akuntansi yang berkualitas tinggi yang digunakan di seluruh pasar modal dunia. International Financial Reporting Standard atau IFRS sekarang membentuk dasar akuntansi di lebih dari 100 negara. Konvergensi dan harmonisasi standar akuntansi. Hampir sebagian besar negara di dunia saat ini menerapkan konsep standar akuntansi mereka untuk beralih kepada standar akuntansi keuangan internasional. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan ekonomi dunia yang tampak dari perdagangan bebas antar negara dan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional sehingga berpengaruh pada kebutuhan akan harmonisasi atas suatu standar yang berlaku di seluruh dunia. Harmonisasi standar akuntansi dapat diartikan bahwa suatu perusahaan tidak akan mengikuti secara penuh standar yang ditetapkan oleh internasional, namun hanya akan menyesuaikan terhadap standar tersebut tanpa adanya pertentangan peraturan. Sedangkan konvergensi dalam standar akuntansi dan dalam konteks standar internasional berarti nantinya ditujukan hanya akan ada satu standar, yang kemudian berlaku menggantikan standar yang tadinya dibuat dan dipakai oleh negara itu. Konvergensi standar akan menghapus perbedaan tersebut sehingga nantinya tidak akan ada lagi perbedaan antara standar negara dengan standar yang berlaku secara internasional. Selanjutnya, penerapan kode etik akuntan internasional dalam bisnis. Penerapan kode etik akuntan profesional dalam bisnis merupakan suatu keharusan dan mencakup semua aspek perusahaan. Dalam praktik di perusahaan, penerapan kode etik akan membentuk nilai, norma, serta perilaku akuntan sehingga dapat melaksanakan perannya dengan baik dan perusahaan akan berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.